Recording in progress. Lihat, jelas di sini? Lihat, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jadi topik kita hari ini adalah settlement dan penurunan fondasi. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita merencanakan fondasi, itu ada dua kriteria. Satu adalah daya dukung terpenuhi, yang kedua adalah settlement-nya terpenuhi. Daya dukung, ini syaratnya adalah kuliah kemarin bahwa beban yang bekerja itu lebih kecil dari daya dukung izin, di mana daya dukung izin adalah key ultimate bagi safety factor. Kemudian settlement hasil hitungan. Jadi kalau desain fondasi itu bukan hanya daya dukung, juga dicek settlement-nya tidak boleh lebih besar dari settlement yang diizinkan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai settlement. Kok ngeheng ini? Nah. Enggak keluar ya. Lihat ini, ketua kelas. Oke. Lihat ya, ini kriteria stabilitas fondasi. Jadi kriteria fondasi itu ada dua. Satu adalah daya dukung, di mana daya dukung izinnya ini, yaitu key ultimate dibagi safety factor, lebih besar dari beban tegangan yang bekerja. Yang kedua adalah kriteria settlement, penurunan. Tidak boleh lebih dari penurunan izin. Nah, ini adalah contoh penurunan yang berlebihan. Ini ada pasar di Semarang, bangunannya rata, kuat, tetapi turunnya besar. Sehingga kalau pada waktu air pasang, ini tergenang. Ini adalah kasus di mana settlement-nya berlebihan. Bangunnya sih rata, turunnya rata, bangunannya kuat, tapi turunnya berlebihan. Jadi ini tidak boleh terjadi karena bangunan tidak bisa dipakai. Kemudian yang terkenal adalah Menara Pisa. Bangunan ini miring karena settlement. Nah, selain itu apa yang terjadi kalau terjadi penurunan yang tidak rata pada bangunan? Ini adalah misalkan kita punya bangunan seperti ini, kemudian salah satu kolom turun.
relatif terhadap yang lainnya, maka akan terjadi differential settlement. Ini yang dinamakan dengan differential settlement. Terjadi beda penurunan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Nah, differential settlement ini akan menghasilkan gaya-gaya dalam, yaitu utamanya momen dan juga lintang di sini. Nah, kalau differential settlement ini berlebihan, maka ini akan patah. Waktu di pelajaran analisa struktur kan ada sistem portal begini, ya. Nah, ini di dalam sistem portal, maka ini diasumsikan ujung daripada kolom ini terjepit, tidak turun, rata ini, ya, tidak terjepit. Nah, apa yang terjadi kalau sampai turun seperti ini? Yang terjadi adalah ada tambahan momen dan lintang pada bangunan yang tidak dihitung sebelumnya. Karena memang dalam perencanaan, waktu kita ngitung, ini tidak turun. Tidak ada penurunan, tidak ada differential settlement. Ini yang dinamakan dengan differential settlement. Penurunan beda-beda antara apa? Satu kolom dengan kolom yang satunya. Ini contohnya, ini bangunan di Samarinda. Ini sambungan antara kolom dengan balok pecah. Ini pecah ini. Karena ada differential settlement. Nah, ini terlihat ada daerah yang turun sehingga ini tergenang air. Terlihat ya. Ini artinya apa? Ada lantai yang turun terhadap lantai yang lainnya. Nah, ini terlihat ini kayak bangunan hantu, orang nggak berani masuk karena takut kalau roboh. Yang terjadi adalah adanya differential settlement. Ini misalkan di kolom yang di sini turunnya sekitar 66 cm, yang di luarnya 32 cm. Maka terjadi differential settlement perbedaan ini. Turunnya tidak rata. Inilah yang menghasilkan pecahnya sambungan antara kolom dengan balok. Nah, jadi kita harus ngecek berapa yang diizinkan differential settlement agar bangunan kita tidak rusak. Nah, bangunan yang tadi, ini ya, ini waktu kita bobok, tie beamnya, sambungan kolom dengan kolom ini udah putus, ini pecah ini. Jadi, kenapa? Karena terjadi differential settlement yang berlebihan. Nah, kalau sudah kasus seperti ini, maka solusinya mahal. Solusi yang dilakukan adalah misalkan dengan menambah tiang. Di kiri kanan kolom. Ini ada 4 tiang ini. Kita tambahkan ke fondasi existing. Nah, ini ditambahkan seperti ini. Ini ya, ini ditambahkan. Jadi ini ada kolom, kemudian ini kita nambah. Ini udah jadi kita bobok ini. Kita bobok, habis itu nanti diikat. Dijadikan satu ini. Kalau begini mahal. Ya, sebentar ini ada telepon. Kalau case sudah begini mahal. Oke, kalau case sudah begini mahal, kalau sudah jadi differential settlement. Kemudian ini adalah kasus, ini ada super blok, bangunan yang blok besar. Ini di Jakarta Utara. Nah, ini pondasinya tiang. Tetapi ada
ketidakakurasian pendidikan tanah, ternyata ada lensa di bawah lapisan ini, kelihatan ya, tiangnya banyak. Ada lensa pasir, kemudian di bawah ini ada tanah lunak. Nah, ini daerah di sini turun, di daerah yang sini tidak. Nah, lebih sedikit, artinya terjadi differential settlement. Bangunan itu turun seperti ini super block ini. Nah, kalau sudah gini biayanya mahal. Ini bisa triliunan ini, ratusan M sampai triliun. Kemudian kalau kita punya PLTU, power plant, maka power plant ini perlu supply air dari laut. Nah, supply air dari laut ini melalui tunnel. Ya, jadi ini permukaan, ini melalui tunnel ini. Nah, tunnel ini turunnya tidak boleh melebihi tertentu. Karena kalau tunnel turun, misalkan ini tunnel kita, nah ini permukaan tanah, ini gini aja, ini permukaan tanah, kemudian ini tunnel kita turun, tidak rata. Maka ini akan ada air yang tergenang di sini. Ataupun kalau ini turun bisa-bisa, ini kan air laut ya, nah air lautnya itu tidak masuk. Inilah perlunya kita mengecek penurunan pada fondasi. Kemudian kita lihat sekarang persyaratan untuk gedung. Differential settlement. Yang dinamakan differential settlement adalah misalkan kolom ini turun ke sini. Kolom ini ke sini. Kolom ini ke sini. Turun ke sini. Harus kita cek hitung satu-satu nanti. Ya. Nah, yang dinamakan differential settlement adalah beda antara kolom satu dengan kolom yang lainnya seperti ini. Ini contohnya adalah inilah differential settlement. Seperti ini. Nah, kita menggunakan sudut. Ini yang dinamakan sudut differential settlement. Berapa sudutnya? Tangen ini. Yaitu tinggi ini dibagi jaraknya. Ini jaraknya, perbedaan penurunan dibagi jarak. Kemudian misalkan antar kolom D dan E, ini beda penurunannya, dibagi jaraknya, ini jaraknya. Maka ini sudutnya. Nah, yaitu beda penurunan dibagi jarak. Syaratnya tidak boleh lebih dari 1/300. Karena kalau lebih dari 1/300, bangunan kita bisa rusak. Oke. Jadi kita cek bahwa tidak boleh lebih dari 1/300. Ini kita cek satu-satu. Kemudian penurunan itu juga tidak, kalau ini adalah differential settlement, sudutnya, sudut antar kolom, ya. Jadi kolom 1 turun sekian, kolom 2 turun, nah inilah sudutnya. Sudut ini harus lebih kecil dari 1/300. Kemudian selain sudutnya, juga kita batasi agar bangunan berfungsi dengan baik, di mana total settlement, inilah total settlement. Settlement terbesar, ya. Jadi kalau saya punya gedung seperti ini lebarnya B, maka ini setengah B di sini ya, setengah B. Setengah B, setengah B, ini 1/300. Setengah B bagi 300, ini ketemunya B/600, ditambah turunnya ini 15 cm. Jadi kalau ini bangunan kita,
boleh turun maksimum 15 cm. Kemudian sudut ke sini, ini adalah 1/300. 1/300 bagi setengah B menjadi 1/600. Setengah lebar bangunan dibagi 300, ditambah ini turunnya 15 cm. Itulah settlement maksimum yang kita izinkan. Ini adalah persyaratan salah satunya gedung di Jakarta. Bisa ulang lagi. Penurunan ada dua, yaitu differential settlement. Itu kita gunakan sudut kemiringan. Di mana misalkan ada kolom A, kolom B, kolom A turun sekian, kolom B turun sekian, maka inilah yang dinamakan dengan differential settlement. Besarnya differential settlement. Kemudian kita menggunakan sudut kemiringan, yaitu beda differential settlement dibagi jarak ini. Inilah sudut differential settlement. Nah, sudut ini kita batasi tidak boleh lebih dari 1/300. Ini harus terpenuhi. Kemudian ada total maksimum juga, maksimum settlement juga harus kita batasi. Ini adalah misalnya kita punya bangunan, gedung ini. Ya, di sini B, maka ini setengah B. Turunnya ini maksimum 15 cm. Ditambah ini ke sana 1/300. Alfa ini. Jadi maksimum penurunan ini berapa nilainya? Adalah 15 cm ditambah B/2 dibagi 300. Nilai ini. Ini kita cek. Dua-duanya harus terpenuhi, syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi. Kemudian, inilah sudut differential settlement yang dipakai di beberapa, ini misalkan di Eropa Timur, Rusia, misalkan ini untuk crane runway, untuk steel dan konkrit, ini umumnya adalah ini bahkan 1/500. Kemudian kalau di rumah bata ini malah 3/10.000. Ini ada yang 1/1000. Nah, di Indonesia kita menggunakan 1/300. Kita lihat ya, steel structure 1/250. Oke. Nah, ini standar di kita, sudutnya 1/300, kemudian penurunan maksimum adalah yang ini. 15 cm ditambah 1/300, setengah B dibagi 300. Sekarang bagaimana kita menghitung settlement ini? Sebagaimana pernah disampaikan di dalam kuliah mekanika tanah sebelumnya, settlement ada dua macam, yaitu elastic atau immediate settlement, yang kedua adalah consolidation settlement. Elastic atau immediate settlement itu terjadi dan selesai pada saat konstruksi, sudah selesai. Jadi konstruksi selesai, elastic settlement sudah selesai. Karena itu namanya juga elastic atau immediate. Kemudian settlement yang kedua adalah settlement konsolidasi, yaitu akibat proses konsolidasi. Settlement ini bisa berlangsung tahunan, ya, setelah konstruksi selesai. Nah, ini setelah konstruksi selesai,
bebannya mencapai maksimum. Nah, ini baru terjadi proses konsolidasi. Jadi, kalau elastic settlement ini terjadi sudah selesai pada akhir konstruksi, sedangkan consolidation settlement, konstruksi selesai, penurunan masih langsung, yaitu akibat proses konsolidasi. Nah, inilah yang menghasilkan penurunan pada fondasi. Kita masuk ke immediate settlement. Perhatian ya, kita memiliki fondasi dan tanah. Untuk perhitungan immediate settlement, apa yang kita butuhkan dari tanah, yaitu yang modulus dan Poisson's ratio. Inilah parameter tanah yang kita butuhkan. Kemudian parameter fondasi apa yang kita butuhkan? Ukuran fondasi, B kali L, dan tegangannya. Ya, maka apabila fondasi sudah jadi, kemudian kita bebani dengan Q, seketika fondasi akan turun. Kita sekarang masuk ke immediate settlement atau elastic settlement. Seketika setelah dibebani, maka fondasi akan turun akibat perilaku elastisitas daripada tanah. Apa yang kita butuhkan dari tanah, yaitu Young's modulus dan Poisson's ratio. Inilah parameter tanah yang kita butuhkan. Kemudian parameter fondasi apa yang kita butuhkan? Ukuran fondasi. Berapa lebar, berapa panjang, kemudian beban yang bekerja. Karena ini yang akan menghasilkan elastic settlement. Seketika setelah fondasi selesai, kemudian bangunan jadi, maka setelah bangunan jadi, fondasi menerima beban Q0, maka seketika akan turun. Inilah penurunan fondasi kita. Elastic settlement. Pertanyaan saya punya 2 fondasi. Ukurannya B, ini misalkan ukurannya 4B. Kemudian fondasi ini kita beri tegangan yang sama, Q. Ini juga kita beri tegangan yang sama, Q. Parameter tanahnya sama, yaitu E dan Young's modulus. Perhatian ya. Jadi ada 2 fondasi kita. Fondasi A di kiri sini, fondasi 1 dan fondasi 2 di tanah yang sama, yang berbeda hanya ukurannya. Saya beri beban dengan tegangan yang sama, Q. Pertanyaan saya, settlement-nya sama enggak? Elastic settlement-nya. Ketua kelas. Halo? Penurunannya sama enggak elastic settlement? 1 dan 2 sama enggak elastic settlement-nya? Kok sepertinya ada yang lainnya? Sama enggak penurunannya? Tegangannya sama? Tanahnya sama? Dimensinya berbeda? Beda, Pak, seharusnya. Kenapa beda?
Karena kan dimensi fondasinya beda dan dimensi itu masuk ke dalam parameter perhitungan kita. Dimensi dari fondasinya. Besar yang mana? Besar yang kedua, Pak. Kenapa? Karena dimensinya lebih besar. Kita bicara mekanika. Kenapa mekanikanya bisa begitu? Nico Emmanuel. Coba lanjutin lagi. Kenapa kok bisa lebih besar? Yang lainnya? Mungkin coba jawab, Pak. Ya. Karena di situ kan tegangannya sama-sama besar, Pak ya, Q-nya. Sedangkan luasnya itu lebih besar yang 2 kan totalnya. Betul. Malah, ya betul. Bagus. Jadi yang terjadi ya, ini seperti ini. Ini daerah yang tertekan seluas ini. Ini yang tertekan seluas ini. Ya. Q-nya sama. E-nya sama. Perilaku tanahnya sama, bebannya sama. Tetapi yang tertekan berbeda. Kita bicara regangan. Regangannya sama, tetapi deformasinya berbeda. Jadi, balik lagi, besar yang 1 atau yang 2 settlement-nya? Yang 2, Pak. Yang 2, areanya 4 kalinya, sehingga yang terkompres itu 4 kalinya. Maka settlement 1, settlement 2. Ya. Settlement 2 berapa kali settlement 1? 4 kali, proporsional dengan daerah yang tertekan ini, terkompres. Regangannya sama, tetapi deformasinya berbeda. Karena areanya berbeda. Nah, ini perlu diingat, ya. Jadi penurunan itu bukan hanya tegangan dan yang modulus tanah, tetapi juga luas areanya, kecil atau besar. Karena itu, maka inilah rumus penurunannya. Proporsional dengan dimensi, proporsional dengan Q, berbanding terbalik dengan yang modulus. Kemudian, 1 digunakan Poisson ratio kuadrat. Ya. Nah, inilah penurunan yang terjadi. Kita ulangi lagi. Jadi penurunan yang terjadi itu proporsional dengan ukuran. Regangannya sama tapi areanya beda, displacement-nya beda. Kemudian proporsional dengan Q. Berbanding terbalik dengan yang modulus. Nah, ini nilai alfa kalau fondasi kita rigid. Seperti ini. Kalau fleksibel, ini dulu zaman dulu ya, itu banyak fondasi tipis dari plat tipis. Itu makanya fleksibel yang warna merah ini. Fleksibel ya. Kalau fleksibel yang tengah besar, yang luar kecil. Ini tengah, ini pinggir, ini rata-rata. Ini di corner ujung, ini di pusat, ini rata-rata. Sekarang jarang kita pakai yang ini, karena fondasi kita umumnya adalah dari beton. Turunnya sama. Jadi, kita lihat penurunan fondasi seketika setelah kita bebani proporsional dengan beban, proporsional dengan dimensi fondasi, proporsional dengan beban, berbanding terbalik dengan yang modulus, kemudian dikalikan 1 min Poisson ratio, dikalikan faktor alfa R. Inilah faktor alfa R. Nah, kita lihat contoh soal. Ada dimensi fondasi, ukurannya 1 kali 2. Ini tegangannya. Kemudian ini yang modulus tanah. Ini Poisson ratio.
maka ini besar penurunan kita. Q-nya, B-nya 1, Q-nya 150, kemudian yang modulusnya ini 10.000, ini Poisson ratio-nya 0,3, ini, kemudian dikalikan 1,2 dari kurva ini. 1,2 kira-kira jatuh di sini. Ya. Nah, jadi kita dapat nilai immediate settlement, penurunan seketika setelah dibebani. Nah. Ini adalah untuk bisa menghitung differential settlement tadi, maka apa yang kita butuhkan dari tanah yaitu yang modulus dan Poisson's ratio. Inilah yang modulus tanah. Kira-kira ini lusen misalkan, lusen sekian sampai sekian. Medium densen sekian sampai sekian. Densen sekian. Stiff clay sekian. Soft clay sekian. Ada tabelnya. Untuk lempung, kita juga biasanya menggunakan nilai kohesi dari lempung. Jadi, bisa dicari dengan jenis tanahnya, kita tahu rentang yang modulusnya, atau kalau kita punya tanah lempung, dari nilai kohesinya. Kita juga bisa mencari yang modulus dari nilai SPT. Ini. Jadi dari nilai SPT kita juga bisa mendapatkan nilai yang modulus. Misalkan untuk sand, kemudian untuk gravelly sand, clay shale. Nah, itu sudah ada listnya semua. Korelasi E daripada yang modulus. Jadi kalau di ujian, biasanya akan saya berikan dimensi fondasi, kemudian nilai ini seperti ini, dimensinya, tegangannya, kemudian jenis tanah di sini saya berikan. Jenis tanah dan nilai SPT. Nah, saya minta ngitung berapa elastic settlement-nya. Ini bisa dicari dari korelasi ini. NN ini adalah fungsi SPT. Ini adalah nilai E-nya. Ya. Jadi kembali gunakan rumus ini untuk menghitung immediate settlement. Immediate settlement terjadi dan selesai di akhir konstruksi. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau saya punya lempung jenuh saturated clay, maka Poisson ratio-nya setengah. Lempung jenuh, Poisson ratio-nya setengah. Ahmad Falah. Kenapa lempung jenuh, Poisson ratio-nya setengah? Atau apa arti daripada Poisson ratio setengah? Apa arti fisik daripada material yang Poisson ratio-nya setengah? Niko? Tidak ada perubahan volume, Pak. Bagus. Bagus, Gusti. Ini tidak ada, ini agata namanya? Putu, Pak. Oh, putu. Oke. Ya. Jadi begini. Kalau tidak ada perubahan volume, maka ini kita punya 3 dimensi. Tadi Putu bilang ya, tidak ada perubahan volume. Kita tekan, maka kita lihat samping, ini akan turun ini. Nah, karena tidak ada perubahan volume, maka ini akan melebar. Karena 2 dimensi, turunnya 1 ke sini, delta, ya. Tapi akan melebar ke arah X, sumbu X, dan sumbu Y, setengah-setengah ke sana. Delta, ke sini 0, kalau di
kalau vertikalnya delta, maka ke sini setengah delta. Jadi melebar ke samping setengah-setengah. Inilah Poisson ratio-nya setengah. Karena itu kalau tidak ada perubahan volume, Poisson ratio setengah. Ke sana turunnya 1, mengembang sana setengah delta. Bagus. Jadi untuk lempung jenuh tidak ada perubahan volume. Kenapa? Karena volume berubah itu porinya yang berkurang. Perubahan volume itu akibat perubahan pori, bukan perubahan butirnya. Butirnya tidak berubah. Yang berubah adalah rongga udaranya. Nah, kalau kita punya lempung jenuh, maka Poisson ratio setengah. Kemudian ini SOL, in case kita punya basement, ataupun bangunan kita selalu tertanam. Dalam kenyataannya bangunan selalu tertanam. Di F, kedalamannya, ukuran fondasi kita B. Maka inilah rumusnya. Ini elastic settlement E adalah U1 dikalikan U2. Balik lagi. Ini proporsional dengan beban, proporsional dengan ukuran fondasi. Kemudian berbanding terbalik dengan yang modulus tanah. U1-nya itu adalah fungsi dF dibagi B. Ini dibagi ini. Kemudian U2-nya adalah fungsi L dibagi B. L dibagi B itu bentuk fondasi. Kemudian di sini H per B. H adalah ketebalan ini dibagi dimensi fondasi. Nah, jadi mudah. Tinggal lihat tabel ini, kita bisa menghitung elastic settlement. Kemudian karena saturated, maka Poisson ratio-nya setengah. Oke. Tadi adalah kita bicara immediate settlement. Settlement yang terjadi di akhir konstruksi dan sudah selesai. Nah, sekarang kita bicara settlement yang bisa berlangsung bulanan, bisa berlangsung tahunan, bisa puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun proses konsolidasi selesai. Nah, ini namanya adalah settlement konsolidasi. Saya review teori konsolidasi. Oke. Di lab mekanika tanah, Putu waktu pengujian konsolidasi ngerjain nggak? Online, Pak. Alah, praktikum ke online. Jadi sampel tanah kita masukkan ke dalam ring. Ini sampel tanah dalam cincin. Kemudian kita bebani. Atas bawahnya diberi porous stone. Kenapa porous stone? Agar permeable, air bebas mengalir. Kemudian kita tekan, kita ukur penurunannya. Nah, ini di lab seperti ini. Jadi sampel tanah, ini sampel tanah kita, ya, saya ulangi lagi. Sampel tanah ngambil dari tabung, dimasukkan ke dalam cincin. Habis itu di atas dan di bawah cincin ini ada porous stone, ya. Nah, seperti ini. Kemudian dibebani, ditunggu sampai berapa penurunannya. Masih ada ingat berapa hari satu beban? Ada yang ingat ya? Proses konsolidasi ini adalah dari teori konsolidasi satu dimensi. Masih ingat siapa yang menurunkan teori konsolidasi satu dimensi ini? Salah? Tersagi, Pak. Tersagi, bagus. Ada Alexander Julio ya. Nah, jadi teori konsolidasi ini dari Profesor Karl Terzaghi. Saya review lagi.
Teori untuk bisa memodelkan konsolidasi, maka Profesor Terzaghi itu memodelkan tanah yang berisi air dan pori, air dan butiran. Ini jenuh ini. Konsolidasi yang jadi pada tanah jenuh. Ya. Jadi ini ada butir tanah. Kemudian di dalamnya berisi air. Tidak ada udara di sini, penuh. Jenuh ini, terisi air semua. Terisi air penuh ini ya, porinya. Bagaimana proses konsolidasi ini dijelaskan oleh Profesor Terzaghi, yaitu dengan menggunakan model ini. Model ring konsolidasi. Ya. Jadi ini menggunakan ring konsolidasi, cincin konsolidasi, dibebani, kemudian ditekan. Profesor Terzaghi memodelkannya agar bisa dijelaskan secara mekanika, maka model ini adalah seperti kita memiliki gelas atau tabung. Kemudian di sini ada ditutup oleh tutup yang berlubang. Tutupnya berlubang. Kemudian tanah dimodelkan sebagai pegas. Air dimodelkan sebagai air di sini. Jadi sebagai gelas, kemudian ada tutup yang berlubang. Nah, di sini diisi tanah dimodelkan sebagai pegas, seperti ini. Kemudian ada airnya. Ini ada airnya ini. Kemudian dibebani. Nah, inilah model dasar daripada 1D konsolidasi dari Profesor Terzaghi. Jadi kalau kita punya pegas seperti ini, ya, pegas menggambarkan tanah, pegas ini menggambarkan tanah, kemudian air, ada airnya, kemudian gelas ini ada tutup berlubang. Berlubang menggambarkan pori-pori. Pori-pori di sini. Inilah lubang-lubang ini. Lubang daripada tutup ini. Ada lubangnya. Ini ada lubangnya ini. Nah, maka kalau tanah ini kita bebani, jadi kita tekan tutupnya, maka dalam perjalanan waktu air akan keluar dari sini. Nah, sampai suatu saat nanti, kalau seluruh beban ini dipikul oleh, seluruh beban ini sudah dipikul oleh pegas, seluruh beban dipikul oleh pegas, apa yang jadi? Pegas nggak lagi turun. Karena seluruh tegangan ini sudah dipindah ke pegas kita. Jadi kalau menurut Profesor Terzaghi model ini adalah seketika setelah kita bebani, maka pertanyaan saya, seketika setelah kita bebani belum sempat terjadi penurunan. Perhatian. Seketika sesaat setelah kita bebani T mendekati 0, limit setelah kita bebani, maka pegas belum sempat turun. Air belum sempat keluar seketika setelah kita bebani. Sehingga seluruh beban yang diberikan ini dipikul oleh air. Dan saya, kenapa pegas belum memikul? Salah. Seketika setelah kita bebani, kenapa pegas belum memikul? Julio? Mungkin karena sifat air yang incompressible sehingga dia memikul beban tersebut, Pak, dibanding pegasnya? Bukan. Seketika setelah kita bebani, belum ada deformasi.
Kenapa seluruh beban dipikul oleh air? Kenapa bekas belum memikul? Salah. Agar pegas memikul beban, pegas harus mengalami apa? Deformasi Pak ya, kontraksi gitu. Harus mengalami deformasi, di mana gaya pegas ya harus ada deformasi. Gaya pegas adalah deformasi dikalikan kekakuan. Sorry ini ya, F pegas. Gaya pegas, ulang lagi. F itu adalah delta dikalikan kekakuan pegas. Lah kalau nggak ada deltanya kan nggak ada gayanya. Jelas ya? Jadi seketika setelah kita bebani, belum sempat terjadi deformasi. Pegas tidak memberikan perlawanan sama sekali. Karena tidak ada gaya di pegas. Nah, siapa yang melawan? Yang melawan seluruhnya air. Air mengalami tegangan yang lebih besar dari hidrostatik. Maka air akan mendesak keluar dari sini. Air mengalami tegangan yang lebih besar dari hidrostatik. Saya ulangi lagi. Tegangan air lebih besar dari hidrostatik, maka ini akan keluar dari sini. Pelan-pelan. Tergantung seberapa besar lubang-lubang ini. Ini menggambarkan pori-pori tanah. Semakin besar lubangnya, semakin besar materialnya, pori. Semakin cepat proses konsolidasi. Nah, jadi air akan keluar. Dengan keluarnya air, maka karena airnya berkurang, terjadi deformasi. Air keluar, terjadi deformasi. Pegas mulai menerima beban. Ini seperti ini. Terjadi deformasi, pegas mulai menerima beban. Suatu saat nanti, apabila tegangan yang kita berikan, gaya yang kita berikan, yaitu tegangan kita kalian luas area, sudah seluruhnya dipikul oleh pegas. Saya ulang lagi. Kalau seluruh beban ini kita kalikan area adalah gaya, ya. Ini sudah sama dengan deformasi pegas kali kekakuan, maka seluruh beban sudah dipikul oleh pegas. Nah, air tidak lagi memikul. Seluruhnya sudah pindah ke pegas. Maka selesailah proses konsolidasi. Berhenti. Tidak ada excess for pressure. Tekanan air hidrostatik lagi. Karena seluruh beban sudah dipikul oleh pegas. Sehingga yang dinamakan proses konsolidasi adalah proses transfer beban. Seketika setelah dibebani, tegangan dipikul oleh air, ditransfer pelan-pelan ke butiran. Suatu saat nanti, kalau seluruh beban sudah dipikul oleh butiran, maka konsolidasi selesai. Itulah yang kita cari. Nah, jadi yang perlu kita hitung adalah berapa penurunan yang terjadi pada fondasi akibat adanya disipasi air pori pada tanah. Disipasi air pori pada tanah adalah transfer tegangan yang semula seluruh beban dari fondasi dipikul oleh air, dipindah pelan-pelan ke butiran. Nanti kalau seluruh beban sudah diterima oleh butiran, maka air tidak menerima beban lagi, selesailah proses konsolidasi. Karena sudah tidak ada lagi air yang keluar. Oke. Ini konsep dasar Terzaghi. Settlement meliputi dua aspek, yaitu besarnya dan lamanya. Nah, kita sekarang besarnya. Ini kalau kita punya tanah yang tidak jenuh, maka terdiri atas, kalau tanah kita tidak jenuh, seperti ini ya, maka butiran padat ini,
Ini benda padat. Ya. Ini. Kemudian rongga ini diisi air dan udara. Ini ada airnya, tapi ada juga udaranya. Ini apabila tanah kita tidak jenuh. Apabila tanah kita jenuh, maka seluruh pori diisi oleh air. Nah, kalau volume butiran adalah 1, volume pori namanya E. Volume rongga, void ratio namanya. Di mana volume butirannya 1. Jadi kita bicara tanah jenuh proses konsolidasi itu. Seluruh rongga diisi oleh air. Volume rongga atau diisi oleh air penuh E, volume tanah 1. Kemudian dengan adanya proses konsolidasi maka air akan keluar. Keluarnya air ini menghasilkan berkurangnya volume pori, delta E. Jadi, yang berkurang itu adalah volume porinya, bukan butirannya yang mengecil. Bukan. Butirannya konstan, yang berkurang adalah volume porinya. Pengurangan volume pori ini delta E. Ya, sehingga kita lihat, ini tes konsolidasi. Seperti ini kurvanya. Ini adalah E, turunnya angka pori. Ini adalah tegangan, tetapi dalam skala logaritma, perlu diingat ini. Ini log sigma. Tegangan yang kita berikan kepada, ini ring konsolidasi ya. Nah, ini tegangan ini. Nah, ini log sigma. Kurvanya seperti ini. Kalau ini sama dengan penurunan. Nah, jadi kalau di lapangan, ini tanah kita jenuh, tebal lempung kita H, akan turun sebenarnya delta H. Maka inilah yang dinamakan regangan, yaitu delta H per H. Ini di lapangan. Kalau di lab, maka regangan adalah delta E dibagi 1 plus E0. Ini pengurangan panjang, ini pengurangan volume, ini volume totalnya ini. Ya. Jadi kalau di laboratorium regangan adalah E dibagi 1 plus E0. Ini ya. E bagi 1 plus E0 ini. Ini delta E. Di lapangan, itu kita simulasi dengan laboratorium. Jadi harus sama nilai regangan ini. Ini regangan di lapangan, ini regangan di laboratorium. Kita samakan. Maka besarnya settlement adalah tebal tanah kita dikalikan delta E bagi 1 plus E0. Nah, dari mana kita mendapatkan delta E ini? Dari tes konsolidasi. Di dalam tes konsolidasi, maka yang kita cari delta E0 ini. Delta E. Delta E ini adalah tergantung daripada tegangan. Ini tegangan apa? Tegangan sebelum ada fondasi, tegangan setelah fondasi dibebani. Jadi ada pertama tegangan. Ulangi lagi, terjadi perubahan tegangan, yaitu sebelum ada fondasi, tanah menerima tegangan sigma 0, kemudian setelah ada fondasi, tanah menerima tegangan yang bertambah sigma 0 ditambah delta P. Kemudian kita cari ini,
Delta E adalah ya nilai CC dikalikan logaritma ini dikurangi ini. Delta P ini ya, yaitu logaritma sigma 0 plus delta P dikurangi sigma 0. Ini tegangan sebelum ada fondasi, ini tegangan setelah ada fondasi kita. Dan fondasi menerima beban. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, maka inilah rumus konsolidasi. Nah, yaitu tebal tanah dikalikan CC dibagi 1 plus E0, logaritma tegangan akhir dikurangi logaritma tegangan awal. Atau kalau logaritma itu dikurangi menjadi seper. Nah, jadi besarnya konsolidasi adalah tebal tanah lempung dikalikan nilai CC dibagi 1 plus E0. Ini dari tes lab ini. Tes lab konsolidasi. Saya ulangi lagi. Ini dari tes lab konsolidasi. Ini tebal tanah lempung. Ini adalah tegangan akhir. Setelah ada fondasi dan beban, ini adalah tegangan awal. Sebelum ada fondasi. Lanjut lagi. Ini adalah tes konsolidasi. Itu yang dilakukan dalam praktikum mekanika tanah, maka diplot titiknya ini kurva logaritma sigma, ini nilai E-nya, void ratio, atau bisa juga regangan. Nah, kalau ini saya putar, maka ini menjadi ini regangan, ini log tegangan. Kalau saya rubah ke dalam unit normal, maka menjadi seperti ini. Lurus, ini sigma, ini log, ini regangan. Ya. Ini regangan, ini log sigma, tegangan. Log. Kalau saya buat dalam kurva normal, bentuknya seperti ini. Maka ini jadi naik. Ini, kalau ini log, maka kalau dalam kurva normal, kurvanya begini. Lengkung ke atas, seperti parabola. Tegangan-regangan kurvanya seperti ini. Ini adalah tes konsolidasi. Perhatian ya. Kurvanya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan pengujian yang lainnya. Ini adalah kalau kita nguji tes tekan beton atau unconfined. Triaksial sampel tanah. Tes tarik baja. Kurva kita tuh begini. Kalau kita nguji unconfined, kemudian tes kubus, tes tarik, tes triaksial, ini kurvanya seperti ini. Pertanyaan saya ini ya, kenapa kok tes konsolidasi kurvanya begini? Saya ulangi lagi. Ini adalah tes yang umum triaksial ataupun unconfined ataupun tarik beton, tekan beton, tarik baja. Tapi kalau tes konsolidasi kurvanya seperti ini. Pertanyaan saya, kenapa begitu? Ini tes-tes lainnya.
Ini tes-tes lainnya seperti ini. Ya. Ada yang bisa jawab? Salah? Ada hubungannya sama ini Pak ya, airnya keluar. Jadi lebih gamma efektifnya jadi lebih kuat Pak seiring dengan airnya keluar gitu. Karena tekanan. Ada yang lainnya? Saya mengisi gitu. Oke. Nah, kalau triaksial CU kan CD kan bisa juga airnya keluar. Coba, kenapa tes konsolidasi kurvanya parabola? Sedangkan tes-tes yang lainnya kurvanya hiperbola. Ketua kelas? Coba renungkan. Saya kasih 4%. Yang bisa jawab. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Gak ada yang bisa ini. Mana? Mau coba Pak? Ya, Bung Aran. Mungkin kalau konsolidasi kan tanah kan bentuknya butiran. Nah mungkin kalau dia makin ditekan dia kan makin rapet. Sedangkan kalau beton baja mungkin bisa apa ya, putus gitu. Lah kalau tes triaksial tanah, tes unconfined, apa bedanya? Iya. 4%. 2 kali udah 8. Wah, itu nilai udah dapat A itu. Pengarang cara gini bukan siapa tadi? Lumban Gaul. Oke. Pak, izin coba menjawab, Pak. Ya, Ilham. Saya menduganya karena perhitungannya menggunakan skala logaritma. Loh, justru ya ini tadi kan dari logaritma ketemunya begini. Logaritma dinormalkan ketemunya seperti ini. Pertanyaan saya, kenapa kok begini? Mekanika apa yang membuat dia begini? Tadi kalau logaritma lurus, justru dibuat normal seperti ini. Pertanyaan, kenapa kok bentuknya seperti ini? Oke, 1 sama 3 ya. 1, 2, 3. Wah, ada yang jawab ya. Oke. Jadi begini, apa yang membedakan? Kalau kita bicara tes triaksial dan konsolidasi, nah, kalau kita bicara tes triaksial maupun konsolidasi, itu begini. Ini bisa sigma 3, sigma 1 di sini. Kita tekan sampai runtuh. Maka pada waktu tekan, ingat arah sigma 3 mengembang atau memendek? Kuliah kemarin. Mengembang. Ya. Balik ke gambar tes konsolidasi. Tanah kita bisa mengembang nggak? Kita tekan tanah kita bisa mengembang nggak? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena ditahan. Ditahan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sigma 3-nya bertambah atau berkurang? Agar dia tidak mengembang, maka sigma 3-nya waktu kita beri sigma 1 menjadi lebih kecil atau lebih besar? Makin besar, Pak. Semakin besar, bagus ya. Jadi sigma 3 semakin besar. Sigma 1 besar, sigma 3 semakin besar. Nah, tidak bisa mengembang. Karena semakin kita tekan ini, sigma 3-nya semakin besar. Agar dia tidak mengembang. Jadi ini ditekan. Semakin besar sigma 3-nya. Itulah yang terjadi pada tes konsolidasi.
sampel kita letakkan di dalam ring konsolidasi, nah, tidak bisa mengembang. Kalau triaksial, kalau tes beton bisa. Apa yang terjadi? Sigma 3-nya semakin besar. Maka tidak akan pernah tercapai keruntuhan. Tidak akan pernah tercapai keruntuhan seperti ini. Kenapa? Waktu kita berikan sigma 1 semakin besar, sigma 3-nya juga semakin besar. Nah, ada yang ingat kalau mengembang, tidak mengembang, K apa namanya? Ada KA, ada KP, ada satu lagi, K apa? Tidak mengembang. K0. Ya. Semakin besar sigma 1, semakin besar sigma 3. Semakin besar sigma 1, semakin besar sigma 3. Sehingga tidak pernah tercapai keruntuhan seperti ini. Ini runtuh ini, maksimum. Ini enggak. Sigma 3-nya semakin besar. Ya, ini fundamental. Nah, karena nanti ada bedanya dengan di lapangan. Perhatian. Tidak boleh mengembang dalam arah lateral. Jadi, namanya Wandi Tersagi. Wandi consolidation, satu dimensi. Karena memang dibuat satu dimensi. Dibuat satu dimensi di situ. Ya, tidak bisa ngembang. Memang itu model Tersagi demikian. Jadi model konsolidasi Tersagi itu diturunkan dengan asumsi tanah hanya turun vertikal, tidak bisa mengembang. Nah, artinya begini, kalau saya punya fondasi, misalkan fondasi lingkaran untuk mudahnya ya, fondasi lingkaran ini, maka teori konsolidasi Tersagi di sini ada ring baja yang menahan tanah kita. Jadi tanah fondasi hanya turun satu dimensi. Kebayang nggak ini? Jelas ya? Inilah kelemahan dari Tersagi. Jadi di bawah fondasi diasumsikan ada baja. Sehingga tanah tidak bisa bergerak lateral, hanya turun vertikal. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kondisi di lapangan yang bagaimana sehingga kita temui kasus Tersagi ini berlaku? Ya. Kasus lapangan yang bagaimana sehingga proses konsolidasi Tersagi ini berlaku? Coba renungkan. Kasus di mana seluruh tanah itu hanya bergerak arah vertikal. Kasus yang bagaimana? Ini adalah Tersagi. Kalau kita berikan lapangan, seakan-akan ada dinding di sini. Tidak bisa mengembang. Pertanyaan saya, ada kasus yang memang Tersagi bisa kita pakai tanpa kita koreksi. Kapan ini terjadi di lapangan? Kapan satu dimensi terjadi di lapangan? Coba. Nggak bisa jawab? Salah? Putu? Ketua kelas? Niko satunya? Mungkin kondisi B jauh lebih besar dari H kali, dari kedalaman. Gimana? Lebarnya jauh lebih besar dibanding kedalaman. Oh, bagus. Jadi kasus ini terjadi kalau kita punya tanah yang sangat lebar timbunannya.
atau pondasi kita lebar. Tangki misalkan ya. Tangki diameternya kan sampai ratusan, bisa sampai 100 meter. Nah, itu kita dapat satu dimensi. Dalam kasus yang lebar seperti ini, maka Terzaghi bisa kita pakai. Kalau tidak, maka yang terjadi asumsi Terzaghi itu seperti ini. Perhatian, ya. Sekarang begini. Sekarang kita lihat. Ini adalah Terzaghi di mana case-nya adalah lebar sekali. Ya. Ini lebar. Maka inilah kasus kita. Terzaghi satu dimensi terpenuhi. Ini turunnya arah vertikal. Di pinggir-pinggir aja nanti yang tidak vertikal, tapi hampir sebagian besar vertikal semua, satu dimensi. Sementara kalau kita punya fondasi tidak menerus seperti ini, maka diasumsikan ada dinding baja. Seperti ini. Yang menahan, sehingga turunnya hanya dalam arah vertikal. Kenyataannya, fondasi kita itu seperti ini. Ini akan turun, ya. Bukan hanya vertikal, tapi juga ada lateral. Di sini, nah, ada kondisi nyata di lapangan, ada kondisi Terzaghi satu dimensi. Pertanyaan saya, settlement-nya besar yang satu atau yang dua? Yang satu, Pak. Settlement-nya besar satu atau yang dua? Kayaknya dua, Pak. Oke. Ini barusan salah ya? Iya, Pak. Ya, besar yang dua. Karena dipaksa semua gerak dalam arah vertikal. Artinya, ini Terzaghi. Ini nyata, real. Jadi Terzaghi lebih besar. S Terzaghi, ini S, Terzaghi, S real. S Terzaghi itu lebih besar dari real. Karena lebih besar, maka konservatif enggak? Kalau lebih besar, hitungan kita. Konservatif, Pak. Konservatif. Jadi masih bisa dipakai. Karena konservatif. Ya. Jadi kalau kita ngitung dengan benar Terzaghi, itu yang terjadi di lapangan lebih kecil. Kira-kira antara 0,7 sampai 0,8. Ya karena ini bentuk dipaksa adanya ring konsolidasi ini. Itulah konsep dasar Terzaghi. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang terjadi kalau saya punya elastik plastik, baja, tegangan-regangan, maka saya tarik, beban saya turunkan, kan begini. Saya bebani lagi, sampai sini, naik lagi, sejajar dengan garis ini, seluruh. Ya, searah. Beban saya turunkan, sejajar dengan ini. Saya naikkan lagi bebannya, seret. Sekarang lihat kurva ini. Jangan lihat kurva ini ya. Saya bebani, saya unloading. Saya reloading lagi ke sini. Maka, perhatian. Ini adalah total deformasi. Bisa saya bagi dua.
deformasi 1, deformasi 2. Nah, deformasi ini apa ini? Plastik atau elastik deformasi? Ini apa ini? Plastik atau elastik deformasi yang ini? Plastik, Pak. Elastik, Pak. Cek lagi. Beban sudah 0, ada deformasi. Artinya deformasi apa? Plastik atau elastik? Plastik, Pak. Oh, plastik di situ. Plastik. Ini elastik. Nah, kalau di baja itu kurvanya normal. Kalau di Tersaki ini logaritma. Kenapa? Karena ada ring konsolidasi. Jadi kita juga punya perilaku elastik plastik seperti ini. Ya. Nah, kapan ini terjadi? Ini adalah, saya ulangi lagi, ini deformasi apa? Plastik, Pak. Plastik. Ini deformasi elastik. Oke. Nah, sekarang kapan ini terjadi? Misalkan World Trade Center. Ini belum ada World Trade Center. Kemudian World Trade Center selesai, terjadi konsolidasi, selesai konsolidasi, ditabrak pesawat. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah ditabrak pesawat? Ini begini. Ini waktu sebelum ada dibangun. Ini belum dibangun dulu daerah. Tanah menerima gamma kali H. Kemudian World Trade Center terjadi. Kemudian beban berkurang. Kondisi ini. Ini juga terjadi di tanah. Ya. Nah, ini seperti ini. Sebelum ada World Trade Center, tanah kedalaman di sini menerima gamma kali H. Kemudian ada World Trade Center, misalnya 110 lantai, tegangan tanah di sini, gamma kali H, sigma 0 ditambah tegangan 10 lantai, 110 lantai. Kemudian ditabrak pesawat, hilang. Tinggal 3 lantai misalkan ya. Kemudian misalkan ini Putu bangun punya jadi milioner. World Trade Center dibangun lagi. Sampai 110 lantai. Terus tadi Falah sisanya sampai 200 lantai misalkan. 150 lantai. Maka kita mendapatkan kurva elastik plastik di sini. Ini kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4. Kondisi 1 adalah gamma kali H. Ini tegangan yang diterima tanah. Gamma kali H. Kemudian 110 lantai jadi elastik, plastik. Nah, beban berkurang. Thread. Putu bangun lagi. Selama belum sampai titik ini, kurva ini kita pakai elastik. Ya. Di atas 110 lantai, kembali gabungan elastik plastik. Ini juga terjadi di tanah. Terjadi di tes konsolidasi. Maka kita mendapatkan kurva seperti ini di tes konsolidasi. Set, ini kurva ini. Kemudian ini. Ini yang kita cari. Kurva elastik. Ini kurva elastik. Ini elastik plastik. Nah, ini kalau kita terang. Ini namanya, masih ingat ya? Di kuliah Mektan,
Ini adalah normally consolidated daerah 1 ini. Ini daerah normally consolidated ini, kurva ini. Ini normally consolidated dari 1 ke 4, 0 ke 1, 1 ke 4, 1 ke 2, dan ini daerah over consolidated. NC, OC, OC, OC. Nah, ini kalau di kurva konsolidasi, ini kita puter, karena ini vertikalnya menjadi regangan atau void ratio. Horizontalnya menjadi log. Nah, inilah kurva konsolidasi seperti ini. Jadi ini sebetulnya kurva elastik. Kemudian yang ini adalah elastik plastik. Kita juga punya di dalam tes konsolidasi. Ini untuk normalnya apa over consolidated ini kurva ini? Masih ingat? Normally, Pak. Apa ini? Dari sini ke sini, pernah mengalami tekanan yang lebih besar sebelumnya? Over, Pak. Over consolidated. Kemudian, ya, nah, yang ini itu adalah di mana tanah belum pernah mengalami tegangan yang lebih besar dari sebelumnya. Inilah tegangan terbesar di tanah. Namanya apa ini? Kurva apa? Tanah belum pernah mengalami tegangan yang lebih besar sebelumnya. NC. Ini adalah OC, ini NC. Apa artinya? Kita lihat di sini. Ini adalah OC. OC. Ini adalah kurva unloading. Dari sini ke sini. Unloading apa artinya? Beban berkurang. Jadi tanah pernah mengalami tegangan lebih besar sebelumnya dari saat ini. Ya, kita lihat ini tegangan terbesar tanah sebelumnya. Ini semua lebih kecil dari tegangan ini. Masih lebih besar ini. Suatu saat ini kalau sudah lebih besar dari ini, maka kembali lagi normally consolidated. Jelas ya? Nah, jadi cara ngitung konsolidasi itu ada daerah over consolidated, daerah normally consolidated. Over CR, ini adalah normally consolidated CC. Nah, ini adalah batas kapan over consolidated ini. Ya, ini adalah batas tegangan ini. Ini. Namanya sigma P. Batas antara ini NC, OC, ini NC. Seperti ini. Oke. Sehingga kalau di lapangan, balik lagi ya, inilah tes kita. Ini yaitu CC dikalikan ini dari ini. Nah, ini tadi untuk over consolidated atau normally consolidated rumus ini. Kita pakai yang ini, kurva ini. NC atau OC? NC, Pak. NC. Jadi kita tadi membahas NC. Kita tadi yang kita bahas adalah NC. Nah, kalau tanah kita OC, maka ya ini NC. Maka dari sini ke sini itu adalah OC. Dari sini ke sini NC. Jadi ada dua kurva seperti ini. Set. Dari sini ke sini OC. Dari sini ke titik ini adalah NC. Ini OC.
Jadi ini OC, ini NC. Oke, ini semua sudah ada di Mektan berapa? Mektan 1 atau Mektan 2 ini dulu? 1, Pak. 1, Pak. Mektan 1 ya. Oke, bagus. Nah, ini untuk NC yang atas, ini untuk OC. Lagi. Inilah konsolidasi. Sekarang untuk bisa ngitung, kita fokus ke tanah NC untuk lebih mudah ya. Maka besar settlement adalah tebal daripada tanah lempung. Ini. Kemudian dikalikan CC, dibagi 1 plus E0. Ini dari tes konsolidasi. Ini lab konsolidasi. Ini tebal tanah lapangan. Nah, ini adalah tegangan akhir setelah ada pondasi dan beban. Ini adalah tegangan awal sebelum ada fondasi. Jadi, kita lihat apa yang kita butuhkan untuk menghitung konsolidasi. Pertama, kita harus tahu tebal tanah. Ini, tebal tanah. Kemudian, parameter konsolidasi. Ini dari tes lab. Ya, dari lapangan tebal tanah, dari tes lab nilai ini. Kemudian, tegangan. Nah, tegangan dibagi 2. Sebelum ada fondasi, setelah ada fondasi. Jadi kita harus tahu tegangan sebelum dan sesudah. Itulah cara kita menghitung konsolidasi. Lagi ya. Jadi ini tebal tanah lempung, ini dari tes konsolidasi, ini tegangan sebelum ada fondasi, tegangan setelah ada fondasi di tanah. Biasanya di tengah-tengah lapisan. Diambilnya di tengah-tengah lapisan ini umumnya. Di tengah lapisan, misalkan tanah yang mengalami konsolidasi, sebelum ada fondasi, kemudian setelah ada fondasi di tengah-tengah lapisan tanah. Artinya, kita harus tahu tegangan setelah ada fondasi. Saya refresh sebentar. Dari mana kita mendapatkan tegangan mula-mula di tanah? Anda bisa jawab? Dari mana kita bisa mendapatkan tegangan yang terima tanah awal? Dari mana kita mendapatkan tegangan tanah awal? Arah vertikal. Gamma kali H bukan, Pak? Apa? Gamma kali H bukan, Pak? Gamma kali H, betul. Bagus, malah. Gamma kali H. Ini tegangan mula-mula. Sekarang ada fondasinya. Nah, ini mudah, artinya sigma 0 adalah gamma kali H. Ya. Sekarang bagaimana kita menghitung setelah ada fondasi? Dari mana? Ini dari beban fondasi. Jadi kita harus tahu beban fondasi sampai di tengah-tengah ini berapa nilainya. Nah, caranya itu adalah untuk mencari tegangan di tengah-tengah fondasi, delta sigma. Kemudian akibat adanya fondasi Q0. Maka kita cari delta sigma ini di tengah lapisan. Untuk itu, untuk bisa ngitung itu apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah delta sigma di top, delta sigma di bottom, delta sigma tengah-tengah. Mid. Nah, ini nanti kita cari yang mewakili ini. Kenapa? Karena ini kurvanya tuh lengkung. Kalau kita lihat ya, ini tegangan yang sampai di bawah. Di permukaan sini, itu tegangan tanahnya, itu Q0. Kemudian kurvanya mengecil ke bawah seperti ini.
lengkung. Ya. Maka di sini bottom, top, middle kita cari yang mewakili. Kita punya tiga nilai di sini, dan di sini. Kita cari yang mewakili. Yaitu caranya bagaimana 1/6 dikalikan delta tegangan di top. Ditambah 4 di tengah. Di sini. Ditambah bottom. Di sini. Dibagi 6. Ya, saya ulang lagi. Jadi, tegangan untuk perhitungan delta sigma ini adalah 1/6 pertambahan tegangan di top ditambah pertambahan tegangan di bottom tambah 4 kali di tengahnya. Nah, bagaimana mencari ini? Diasumsikan ini di fondasinya. Kalau kita punya P, maka ini distribusi merata. Ini menjadi Q dengan dimensi P kali L. Maka ini akan didistribusi ke bawah dengan sudut 1:2. 1 horizontal, 2 vertikal. Seperti ini. Jadi kalau ini Z, maka ini setengah Z, ini setengah Z. Ini setengah Z, ini setengah Z. Nah, tinggal begini. Sehingga kalau di sini Q, maka tegangan di sini adalah, kalau di sini Q, maka tegangan pada kedalaman Z ini adalah B ditambah Z. Ini B, kalau semula ini B. Ini setengah Z. Ini setengah Z. Maka ini menjadi B ditambah Z. Ini juga menjadi L. Kalau ini L, maka ini L tambah setengah Z. Ini setengah Z. Maka ini menjadi L plus Z. Ini menjadi B plus Z. Nah, begini. Inilah tegangan yang terjadi pada kedalaman Z. Ya, delta P-nya distribusi 2:1. Oke. Nah, jadi begini. Z untuk top, Z untuk middle, Z untuk bottom. Ini tegangannya. Dicari top 4 kali middle tambah bottom. Jelas ya? Nah, ini contohnya. Kita ngitung konsolidasi. Lapisan ini ya. Ini ada fondasi. Tegangannya 150. Ukurannya 1x2. Ini lempung kita di sini. Tebalnya 2,5 meter. 2 meter ini ya. Kemudian ini kita distribusi 2:1. Kita cari tegangan mula-mula dan delta sigma. Ini adalah tegangan mula di sini. Kemudian kita cari delta sigma akibat fondasi ini. Caranya P0 adalah gamma kali H di sini. Gamma kali H, kita lihat ya, 2,5 kali 16,5 ini. Gamma kali H, ini 2,5 kali 16,5. Ditambah ini muka air tanah di sini,
Ini setengah kali gamma efektif. Kemudian di sini 2,5 bagi 2, 1,25. Kemudian, nah, ini gamma di sini adalah gamma efektif. Maka P0-nya sekian. Tegangan di sini. Kemudian delta sigma-nya akibat ini kita cari, ya, berapa delta sigma di sini? P. Nah, ini P top, P bottom, P middle. P ini seperti ini. Ini delta P top. Setengah tambah 1,5 2. 2. Ini lebar. L. Tegangannya sekian. Kemudian middle. Middle itu jarak ke sini adalah 2 tambah 2 ditambah 1,25. 3,25 ini. Ini tadi 2. Kemudian yang ini 2 tambah 2,5 4,5. Nah. Maka inilah delta P untuk perhitungan. Kita masukkan di sini. CH. Kemudian tebalnya 2,5 ini. Ini 2,5. Ini 1, ini nilai E0. E0-nya ini tegangan mula-mula. P0. Ini delta. Maka ini settlement-nya. Oke. Nah, ini adalah dengan distribusi 2:1. Jadi diasumsikan seperti ini ya. Nah ini. Tegangan terdistribusi dengan 2 vertikal, 1 horizontal. Nah, di Mektan dulu juga diajari menggunakan kurva. Ya. Yaitu kurva, ada kurva Boussinesq. Cara lain mencari delta sigma di tengah-tengah lapisan. Seperti ini. Itu ada kurva, ada Newmark, ada Boussinesq ya. Itu perhatian, kita punya fondasi lebar B, panjang L, tapi tegangan di ujung. Di bawah ujung fondasi yang kita cari. Pada kedalaman Z. Maka tegangan yang terjadi di sini adalah tegangan di fondasi dikalikan influence factor. Saya ulangi lagi. Kita juga bisa menggunakan kurva, di mana ini kurva Newmark, dan juga kurva Boussinesq. Ini fondasi kita. Panjang L, lebar B. Menerima beban Q. Maka kita bisa menghitung pertambahan tegangan delta sigma di sini. Di ujung fondasi. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Sama aja. Sedalam Z dari permukaan
dasar fondasi. Maka pertambahan beban ini adalah faktor kita kalikan Ki tegangan ini. Dari mana faktor? Kita lihat di sini. Nah, Ki ini adalah fungsi daripada, ulangi lagi, kita bisa menghitung tegangan pada ujung-ujung ini sedalam Z dari fondasi. Kalau kita tahu Ki, kita bisa menghitung pertambahan tegangan akibat Ki ini, yaitu Ki kita kalikan I. Nah, I ini adalah seperti ini, ya. I ini, inilah I. Tergantung dari L plus Z, L apa? Lebar dibagi Z. Ya. Jadi ini nilai I ini tergantung daripada L per Z, ini L, ini Z. Kemudian tergantung daripada M, yaitu B per Z. Ini dibagi Z. Jadi panjang dibagi Z, lebar dibagi Z. Lagi, yang kita butuhkan adalah panjang dibagi Z, kemudian lebar, ini lebar dibagi Z. Maka kita dapat faktor ini N dan M, plot, di sini kita dapatkan nilai I. I ini kita kalikan tegangan di sini. Di permukaan fondasi. Persis di dasar fondasi. Nah, sekarang kalau saya ingin ngitung seperti ini ya. Saya ingin ngitung ini. Tegangan sedalam Z, tapi lokasinya di sini, di pinggir. Maka ini adalah gabungan daripada segitiga, kotak yang warna pink ditambah kotak yang warna hijau. Kalau di tengah fondasi, maka gabungan kotak hijau, kotak abu, kotak biru muda, kotak biru tua. Saya punya 4 I. Kemudian contohnya, saya punya bangunan, kalau di ujung 1 I. Di sini di ujung 1 I. Ini 2 I. Ini dan ini. Kalau di sini 4. I ini, I ini, I ini, I ini. Nah, kalau di tengah langsung 4 kali. Contohnya, saya punya bangunan podium ini. Ini sebenarnya gambar podium. Ini 11 lantai, tower, di atas podium. Ini podiumnya 11 lantai. Maka gambarnya seperti ini. Ini 22 lantai, ini 11 lantai. Nah, ini tampak atas, ya. Jadi tampak atas begini. Ini towernya, yang ini. Saya ingin ngitung tegangan di sini, pojok di sini. Maka bagaimana caranya? Saya punya beberapa kotak ini. Kotak ini, yang 11 dulu. Kotak hijau muda. Kemudian saya tambah dengan kotak hijau tua, 11. 11 dengan 11, 22 ini. Jadi di daerah gabungan ini 22. Nah, tetapi ini harusnya di luar, ini kan di 11. Di sini 22. Ini 22. Kalau dia harusnya 11, maka ini harus saya kurangi. Saya kurangi. Nah, kalau saya kurangi di sini,
11 tambah 11 kurangi 11 kurangi 11 ini jadi 0. Maka harus saya tambah lagi 11. Jadi kita punya beberapa kotak. Perhatian ya. Saya kasih ujian bisa ini ya. Satu kotak ini hanya bisa di ujung. Jadi kotak besar. Satu. Saya tambah kotak besar kedua. Saya kurangi hijau muda. Saya kurangi kuning. Nah, saya tambah lagi dengan 11. Baru ini sama dengan ini. Maka saya punya seperti ini. Satu lagi di sini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Nah, ini kalau I-nya dapat, ya. Nah, inilah tegangan tadi di sini. Oke. Delta sigma. Lama konsolidasi, nah ini tergantung daripada tebal lapisan tanah. TV, CV, T. Nah, ini T bisa adalah faktor ini. Berapa persen konsolidasi? Kemudian CV ini dari lab konsolidasi. Ini tebal drainase. Ini lama waktu konsolidasi. Ada dua kemungkinan. Kalau lempung jenuh, ya, ini lempung jenuh kita, di bawahnya juga lempung, maka air hanya bisa naik ke atas. Maka inilah panjang tanah yang perjalanan air dari ujung bawah sini ke atas. Setebal H. Tapi kalau kita punya pasir di bawah ini, maka konsolidasi yang terjadi setengah air ke atas, setengah ke bawah ke pasir. Maka hanya menjadi setengah drainage di sini. Tidak drainage H. Oke, masuk ke rumus ini. Ya, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Jelaskan ini ya. Ketua kelas, tadi bisa nangkap suara saya? Jelas? Oke. Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Fala, ada yang menanyakan? Mungkin ini aja sih Pak, untuk yang differential settlement tuh, tadi satuannya apa Pak ya, yang sudutnya itu? Radian atau derajat? Ya nggak ada itu, senti bagi senti ya tidak beritu. Oh, tidak ini, oke baik. Tidak berunit. Ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Selamat makan siang, selamat istirahat.